Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Kori Susi Alifa dari Prodi Sarjana Terapan Gizi, jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang prosedur pengujian kualitas air. Departemen Kesehatan RI telah menetapkan kriteria kualitas air secara mikrobiologis melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002 bahwa air minum tidak diperbolehkan mengandung bakteri coliform dan E. coli. Sedangkan dalam Standar Nasional Indonesia atau SNI tahun 2006, air minum dalam kemasan selain tidak boleh mengandung bakteri patogen yaitu Salmonella, juga tidak diperbolehkan mengandung cemaran mikroba lebih besar dari 100 koloni per mililiternya. Nah, prosedur pemeriksaan kualitas air yang akan dibahas kali ini yaitu menggunakan metode MPN atau Most Probable Number. Pada metode MPN ini terdapat 3 tahapan pemeriksaan, yaitu yang pertama uji penduga atau presumptive test, yang kedua uji penegasan, dan yang ketiga yaitu uji pelengkap. Alat-alat yang dibutuhkan antara lain yang pertama ada mikrotip, mikropipet, tabung Durham, pembakar spiritus, tisu, pipet serologikal, jarum inokulasi, cawan Petri, korek, nampan, cover dan objek gelas, pipet, tabung reaksi, rak tabung reaksi, dan mikroskop. Lalu, bahan yang dibutuhkan antara lain yang pertama ada media lactose broth atau LB single untuk sampel 1 dan 0,1 mili double untuk sampel 10. Lalu ada Aquades, alkohol 70%, minyak imersi, NaCl 0,9%, media eosin methylene blue agar atau EMBA, sampel air, Lugol kristal violet, alkohol 96%, dan safranin untuk pewarnaan. Langkah kerja yang pertama kita lakukan adalah uji tes pendugaan. Yang pertama kita lakukan yaitu menginokulasikan sampel air ke dalam 3 tabung berisi 10 ml media LB. Seri 1 diisi 10 mili, seri 2 diisi 1 mili, dan seri 3 diisi 0,1 mili. Setelah selesai, kemudian dihomogenkan dan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius dan amati setelah 24 dan 40 jam. Hasil positif adalah terbentuknya gas lebih dari 10% pada tabung Durham setelah 24 jam. Hasil negatif adalah tidak terbentuknya gas pada tabung Durham setelah 48 jam. Dan hasil meragukan adalah terbentuk gas pada tabung Durham setelah 48 jam. Yang kedua, ada uji penguat atau uji penegasan. Kita ambil tabung dengan hasil positif atau meragukan dari uji praduga dengan inokulum sampel terkecil. Lalu, ambil 1 ose kultur, lalu goreskan pada media EMBA pada cawan Petri. Setelah selesai, kemudian inkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Lalu, catat hasil pengamatan. Yang ketiga yaitu uji penyempurna. Yang pertama, kita ambil koloni bakteri yang diduga sebagai E. coli yang tumbuh pada media EMBA, kemudian tanam pada media LB dan Na miring. Setelah itu, diinkubasi selama 48 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Kemudian, kita akan melihat bakteri dari mikroskop. Yang pertama, kita akan membuat preparat kering. Dengan cara yang pertama, bersihkan kaca objek dengan alkohol 70%. Lalu, ambil NaCl steril dan letakkan pada kaca objek menggunakan ose atau pipet yang sudah steril.
Lalu, ambil piakan bakteri pada agar miring sebanyak 7 ose menggunakan ose yang telah dipijarkan. Lalu, campurkan dengan NaCl dan sebarkan sehingga membentuk film tipis di atas kaca objek. Lalu, biarkan preparat kering di dekat udara panas pembakar spiritus. Lalu, lakukan fiksasi dengan melewatkan preparat ke api sebanyak 3 kali. Lalu tetesi kristal violet pada preparat kering yang telah dibuat, lalu biarkan 1 menit dan bilas dengan Aquades. Kemudian, beri tetesan iodium gram atau Lugol dan biarkan 1 menit lalu bilas dengan Aquades. Setelah itu, kita beri alkohol 96% setetes demi setetes hingga kristal violet tidak luntur lagi dan bilas dengan Aquades. Setelah itu, kita beri tetesan zat warna tandingan yaitu safranin dan biarkan selama 45 detik lalu bilas dengan air mengalir. Setelah itu, kita keringkan preparat dengan mendekatkannya ke api atau ditekan-tekan dengan tisu dan jangan digoreskan. Lalu beri tetes minyak imersi ke preparat yang telah diwarnai dan amati menggunakan mikroskop dengan perbesaran lensa objektif 100 kali. Kualitas air yang dapat menunjang kehidupan manusia ditentukan oleh kualitas lingkungannya. Keberadaan mikroorganisme dalam lingkungan perairan menyebabkan air tersebut tidak layak digunakan sebagai air konsumsi maupun digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Menurut WHO dan APHA atau American Public Health Association, kualitas air ditentukan oleh kehadiran dan jumlah bakteri di dalamnya. Terdapat beberapa jenis bakteri, terutama bakteri Escherichia coli dan coliform.